Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zidan Zafi. Hari ini Magic Five memasuki episode 400 tayang hari Kamis 2 Mei 2024. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen. Oke, selamat menyimak. Naura yang sedang di taman sekolah sendirian masih tampak kesal sama Rasa. Kemudian Rasa datang, Naura masih merasa kesal. Rasa membujuknya dan meyakinkan kalau hanya Naura lah cintanya. Oke. Akhirnya mereka berdamai. Setelah itu Alina datang dan mendengar ucapan mereka. Alina jadi merasa bersalah dan pasrah. Kemudian Alina pun minta maaf ke Naura kalau sudah sempat bikin sakit hatinya Naura atau cemburu Naura. Sementara itu Mbak Gona meminta kepada Praja untuk membunuh Magic Five di hari Sabtu Kliwon agar bisa menyerap ilmunya dan dikuburkan di bawah pohon belakang rumah yang besar. Sementara itu Rasa sedang berlatih keras untuk meningkatkan ilmunya. Dia disupport selalu oleh Naura dan Naura sangat bangga karena Rasa mampu meningkatkan ilmunya, yakni elemen api, tanah, dan angin. Gibran meminta tolong si robot Injes untuk menskesa wajahnya saudaranya Kinan karena fotonya telah dihilangkan oleh Gibran. Namun hasil sketsa robot Injes yang pertama salah, yakni berupa bebek. Kemudian datanglah Irsa dan memperbaikinya karena ada sedikit kerusakan. Kemudian diminta sketsa lagi. Nah, ternyata yang kedua ini sketsanya wanita, guys. Dia pipit ternyata sketsanya. Akhirnya si Kinan marah dan mau balik pulang ke rumah. Kemudian Gibran mengejarnya dan meminta maaf dan berjanji akan membantu untuk mencarinya, menemukannya. Sementara itu Irsad memperbaiki robot Injes Pipit sambil mendengarkan curhatan Gibran yang sambil menangis meneteskan air mata mengingat penyakitnya Kinan dan berharap dia lekas sembuh. Tak berselang lama datanglah Pipit sambil membawakan bekal makanan untuk si Irsad. Si Pipit pun juga memberikan saran untuk mencoba memberikan obat herbal pada si Kinan. Semoga saja dengan ikhtiar, doa, dan usahanya mengonsumsi obat herbal bisa sembuh penyakitnya. Seketika langsung Irsad pun browsing dan mencari bahan-bahan obat herbal tersebut. Sementara itu Tante Sari curhat ke Anggi kalau setelah mendirikan restoran namanya Prasa, singkatan dari Praja dan Sari, sebagai bentuk cintanya Praja kepada Sari, dan sempat juga Sari ragu apakah memang Praja ini memang tulus berubah atau hanya pura-pura. Sari masih khawatir saja. Kemudian Sari juga meminta agar Gibran bekerja di restorannya karena asetnya atau modalnya Praja itu berasal dari almarhum Imron yang merupakan ayahnya Gibran. Gibran tiba di restoran Prasa dan diminta oleh Sari untuk mengelola restoran tersebut dan akan mendapatkan gaji seperti lainnya pegawai yang lain juga. Namun si Gibran masih ragu diterima atau tidak. Kemudian Praja meyakinkan Gibran. Akhirnya Gibran pun mau untuk bekerja di restoran Prasa tersebut. Alina bilang ke Praja ayahnya kalau dia sudah tidak bisa lagi untuk mendekati Rasa. Dia sudah lelah, sudah tidak mau lagi karena rasa cintanya saat tulus kepada Naura. Namun lagi-lagi Praja memberikan semangat dan dorongan agar Alina tetap berusaha. Namun Alina tetap kukuh dan tidak mau melanjutkannya dan lebih baik mencari laki-laki yang lain. Praja kemudian dengan pertimbangannya biar tidak ketahuan terkait sifat palsunya selama ini, ya sudahlah, akhirnya dia menghiyahkan Alina. Sementara itu Galih mendatangi Adara dengan membawakan bekal sebagai bentuk permohonan maaf atas ulahnya kemarin dan dia tidak punya perasaan apa-apa, bilangnya seperti itu pada Adara. Kemudian Adara membatin, wah ternyata Galih sudah berubah.
lebih baik dari sebelumnya karena dia mau minta maaf. Tak berselang lama Al pun datang juga dengan membawa bekal. Wah, si Al ini terlambat datangnya sehingga kedahuluan kali ini. Jadilah dia merasa kecewa. Kok galih lagi sih? Sementara itu Praja mau merayakan ulang tahun pernikahannya dengan Sari dan meminta anak-anak Magic Five untuk datang dan membantu di acara tersebut. Mereka pun sangat antusias, apalagi dengan Om Hadi yang apalagi peternakan bebeknya sebagai pensuplai dari restorannya Prasa tersebut. Jadi dia juga ikut dalam bentuk ucapan sebagai bentuk ucapan terima kasihnya. Gitu ya. Saat belanja malam, Tante Sari dan lainnya kaget kalau Praja keluar dari kamar dan mengenakan baju muslim berkopiah, apa istilahnya itu. Dia mau ke masjid, katanya sudah mau tobat dan harus sholat 5 waktu. Sementara itu Al dan Galih hampir saja berkelahi, padahal di situ ada Asep, Ihsan Mawar, namun dia tidak melerai, hanya diam saja. Kemudian datanglah si Adara dan berusaha melerai, dan tampak kalau Al sangat emosi kepada Galih dan sangat kecewa karena menganggap Galih itu hanya pura-pura baik saja pada Adara, padahal sebetulnya ada niat yang lain. Akhirnya Al pun kabur meninggalkan mereka. Galih sampai rumah kaget, ternyata Praja pakai baju muslim dan berkopiah. Kemudian Raja mengajak Galih untuk pergi ke masjid dan Galih pun kaget lagi. Kok ayah berubah gitu? Nah, ternyata setelah lama berbicara, Raja bilang kalau ini hanya pura-pura dan akhirnya meminta Galih untuk mengikutinya. Al yang datang ke masjid dengan perasaan marah dan emosi akhirnya diminta tolong oleh Pak Ustadz untuk melantunkan adzan di masjid. Sempat menolak, akhirnya Al pun bersedia untuk adzan. Setelah adzan, para Magic Five dan keluarga Om Hadi datang dan tampak senang mendengarkan adanya Al. Tak berselang lama, datanglah keluarganya Praja dan semua Magic Five juga pada heran dan terkaget seperti tidak percaya saja kalau seorang praja itu akhirnya datang ke masjid. Wow, ngeri loh. Warga sempat sinis pada praja dan menganggap kalau praja hanya pura-pura saja. Kemudian Om Hadi dan Pak Ustadz menekankan kalau siapapun di masjid itu boleh datang untuk beribadah. Tak berselang lama datanglah The Hebring dengan membawa sembako titipan dari Praja. Ternyata ini sudah disiapkan oleh Praja dan mereka sekongkol memberikan sembako. Saat sedang menikmati kopi, Anggi dan Om Hadi lagi-lagi masih belum bisa percaya dan belum bisa menerima kalau Praja memang sudah betul-betul berubah. Kemudian datanglah Alif minta izin untuk keluar bermain untuk menangkap kunang-kunang bersama Soleh-Soleha. Nah, pada saat mencari kunang-kunang, si Alif terkejut melihat Praja dengan anak buahnya di dekat pickup. Kemudian Alif menginjak botol aqua dan terdengar bunyi keratak gitu, sehingga Alif memutuskan untuk sembunyi karena takut ketahuan oleh Praja dan anak buahnya. Anak buahnya sempat mencari, Alif pun bersembunyi di gerobak. Alif akhirnya berhasil keluar setelah Praja dan anak buahnya pergi, kemudian bergegas pulang dan ketemu dengan Soleh-Solehah yang mendapatkan kunang-kunang lebih banyak. Alif curiga kalau Praja ada merencanakan sesuatu dengan anak buahnya. Ternyata anak buah Praja diminta untuk mencuri sembako yang sudah diberikan Praja kemarin untuk masjid. Kemudian pada saat melakukan aksinya, mereka ketahuan sama Al. Al pun segera berteriak maling-maling dan memukul kentongan. Linmas yang bertugas pun hanya 2 juga kewalahan menghadapi mereka. Akhirnya mereka berhasil kabur dan membawa semua sembako pemberian Praja. Saat pagi, mereka semua berkumpul Magic Five termasuk Pak Ustadz
dan menyampaikan kalau sembakonya dicuri. Praja pun datang dan ya pura-pura lah seperti gimana gitu ya, namanya praja ya. Dia kemudian akan memberikan sembako lagi. Kemudian si Alip curiga kalau itu adalah ulahnya Praja karena tadi malam sempat melihat Praja itu merencanakan sesuatu, dan Ali mencoba menyampaikan kepada ayahnya Om Hadi dan Anggi, namun mereka tidak percaya dengan ucapannya si Alip.